warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah, naltaqi marratan ukhra fi darsi al-qawaid al-nahwiyah wal qawaid as-sarfiyah. Wal yawm insyaallah sanastamir dirasatana fi ilmin nahw wa al-bab al-madrus li hadzal yaum inna wa akhwatuha. Alhamdulillah, berjumpa kembali teman-teman di pembelajaran kita yaitu pembelajaran nahwu, dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas bab inna wa akhwatuha. Bab apa teman-teman semuanya? Inna wa akhwatuha. Lakin qabla an nabda dirasatana wa ta'allumana hayya bina naftah liqa'ana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan mulai dengan basmalah teman-teman. Kita akan belajar tentang bab inna wa akhwatuha. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar kana wa akhwatuha. Dan untuk memudahkan pembelajaran inna wa akhwatuha ini, silahkan dimutalaah kembali kana wa akhwatuha. Kenapa? Karena kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha berbanding terbalik. Kalau kana wa akhwatuha memiliki faidah tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merofakkan mubtada'nya kemudian menasabkan khabarnya, kemudian menjadikan yang pertama menjadi isimnya kana, yang kedua menjadi khabarnya kana. Sedangkan inna wa akhwatuha adalah kebalikannya. Inna wa akhwatuha dia faedahnya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, yaitu menasabkan isim atau mubtada'nya kemudian merofakkan khabarnya, jadi berbanding terbalik. Akan tetapi persamaannya apa? Kalau yang pertama sama-sama menjadi isimnya, entah itu isimnya inna ataupun isimnya kana, dan yang kedua menjadi khabarnya inna. Sebagaimana kana punya saudari atau saudara, inna juga memiliki saudari juga. Kita akan belajar pertama melalui al-amthilah, yaitu contoh. Nah teman-teman semuanya, sebagaimana kana, inna juga masuk ke susunan mubtada dan khabar. Misalnya al-jamalu saburun, ini susunan mubtada dan khabar. Al-haramu qadimun, jadi bagian kanan dari kitab kalian itu semuanya mubtada. Al-imtihanu qaribun, az-zahratu nadiratun, al-kitabu ustadun, al-qamaru misbahun, al-athathu qadimun, al-khasairu qalilatun. Semuanya. Makanya ketika kita lihat sama-sama rafa, akan tapi ketika masuk susunan inna dengan saudari-saudarinya maka berubah. Contoh yang pertama, innal jamala saburun. Nah itu dia. Yang asalnya al-jamalu menjadi jamala. Kalau kita artikan inna artinya sesungguhnya al-jamala unta, saburun sangat penyabar. Jadi unta itu merupakan hewan penyabar. Nah di sini al-jamala menjadi nasab. Kenapa? Karena didahuluin atau dimasukin inna. Sama juga di bawahnya, innal harama qadimun, sesungguhnya piramid itu sudah sangat lama atau sudah sangat kuno ya. Kuno berarti lama. Di sini juga al-harama aslinya adalah al-haramu. Kenapa menjadi al-harama? Karena didahuluin atau dimasukin oleh al-haramu. Kemudian contoh selanjutnya, alimtu annal imtihana qaribun. Nah, di sini juga demikian. Saya tahu annal imtihan, sungguhnya ujian, qaribun sudah dekat. Nah, kata al-imtihana menjadi nasab sebab didahuluin oleh anna. Kemudian yang selanjutnya, yasurruni anna zahrata nadiratun. Saya sangat senang karena sesungguhnya bunga tersebut nadiratun, indah, kemudian mekar, ataupun bunga tersebut bagus. Nah, di sini teman-teman yang perlu kita ketahui juga, al-jamala kalau di bagian paling atas itu kedudukannya dalam kalimat bahasa Arab adalah isimnya inna. Saburun merupakan khabarnya inna. Nah, makanya al-jamala itu mansub atau dinasabkan karena menjadi isimnya inna. Sama juga al-harama menjadi isimnya inna, qadimun menjadi khabarnya inna. Begitu seterusnya teman-teman. Kalau kita baca sisa dari contohnya. Contohnya yang lain. Ka'annal kitaba ustadun. Ka'annal kitaba ustadun. Nah, kata ka'anna di sini
Kata ka'anna di sini merupakan saudarinya inna. Jadi kita akan belajar saudarinya inna. Ka'anna artinya seakan-akan, al-kitabah buku, ustadun merupakan ustad. Nah, kata ka'anna di sini merupakan saudarinya inna dan beramal atau dia fungsinya sama kayak inna. Maka menasabkan yang pertama, kemudian merofakkan yang kedua. Ka'annal qamara misbahun, seakan-akan lampu tersebut merupakan lampu. Nah, ka'annal kitaba ustadun, al kitaba itu kedudukannya sekarang menjadi isimnya ka'anna. Ustadun menjadi khabarnya ka'anna. Ingat ya, isimnya ka'anna dan khabarnya ka'anna, bukan lagi isimnya inna. Kenapa? Karena di sini ka'anna katanya. Katanya yang dipakai adalah ka'anna. Kemudian al-baitu jadidun lakin al-athas qadimun. Lihat kata athas qadimun. Athas di sini aslinya adalah dhamma sebelumnya, tapi menjadi mansub atau fathah dikarenakan didahului oleh lakin. Al-baitu jadidun, rumahnya baru, lakin al-athas qadimun, tapi perabotannya tergolong lama. Kemudian contoh kedua, syabbatin nar. Syabbatin nar, apinya menyala atau apinya menjulur atau apinya membara. Lakinnal khasair qalilah, akan tetapi kerugiannya sedikit. Nah, kata al khasair di sini kalau di sebelah itu marfu atau dia rofa atau dhammah. Tapi setelah dimasukin oleh lakinna maka menjadi mansub. Begitulah inna dan saudari-saudarinya. Kalau kita lihat contoh lanjutannya, al-fakihatu nadijatun. Al-fakihatu nadijatun, buahnya sudah matang. Nah, ketika dimasukin oleh saudarinya inna yaitu laita, laita itu berarti seandainya. Laital fakihata menjadi fakihata ya, bukan fakihatu lagi. Laital fakihata nadijatun, seandainya buah tersebut itu matang gitu. Nah, kemudian al-qamaru tali'un. Al-qamaru bulan, tali'un terbit atau muncul. Laital qamaru tali'un, seandainya apa? Al-qamaru tali'un, bulan tersebut terbit. Nah, teman-teman, ketika kita lihat kemudian kita tanya al-qamaru kedudukannya sebagai apa sih? Nah, al-qamaru ini kedudukannya menjadi isimnya laita. Nah, bukan isimnya inna ya. Tali'un menjadi kabarnya laita. Al-kitabu rakhisun. Nah, contoh selanjutnya dari saudarinya inna. Al-kitabu rakhisun, bukunya harganya murah. La'allal kitaba rakhisun. Nah, ini saudarinya kana yaitu la'alla ya. La'alla itu berarti supaya atau semoga atau agar. Nah, la'alla. La'alla al-kitaba rakhisun, semoga bukunya itu murah harganya. Nah, al-kitaba di sini sebelumnya itu berharokat dhammah. Kenapa bisa berharokat fathah? Karena didahului oleh la'alla. Begitu juga di bawahnya. La'allal maridha naimun, semoga orang yang sakit itu naimun, tidur atau istirahat. Nah, kata al-maridha di sini didahuluin oleh la'alla, makanya dia menjadi isimnya la'alla yang mansub atau dinasabkan. Dan kedudukannya tentunya menjadi isimnya la'alla. Naimun menjadi khabarnya la'alla. Begitu terus seterusnya kalau kalian menemukan contoh inna dengan saudari-saudarinya. Nah, di kaidah dijelaskan inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla tadkhulu 'alal mubtada wal khabar. Jadi inna dan saudarinya, apa saudarinya? Ada 5. Anna, ka'anna, lakinna, laita dan la'alla. Ada 5 ya, jangan sampai lupa. Tansibul mubtada, menasabkan mubtada. Jadi yang pertama dinasabkan. Wa yusamma ismaha, kemudian dia berubah menjadi isimnya inna atau isimnya anna atau isimnya ka'anna. Wa tarfa'ul khabar, dan merofakkan khabar. Wa yusamma khabaraha, dan menjadi khabarnya. Khabarnya apa? Ya khabarnya inna, anna, ka'anna dan saudari-saudarinya. Itu saja teman-teman, insyaallah gampang. Sebagaimana kalian belajar kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha merupakan keterbalikan dari kana, meskipun masih ada persamaan-persamaannya. Saya cukupkan sampai sini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.